Saya ingin mengerjakan soal remedial 5 soal esai. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah muatan dengan Q1 muatan plus dengan bermuatan 9 mikrokolom, dan yang kedua Q2 itu memiliki muatan negatif dengan muatan 16 mikrokolom dengan jarak masing-masing muatan itu 5 cm. Tentukan di mana letak muatan Q1 agar gaya kolom total pada muatan Q3 berdiri 0. Muatan Q3 itu bermuatan positif dengan muatan itu 2 mikrokolom. Kita tentukan dulu titik Q3-nya, maka saya gambarkan Q3 berada di sebelah kanan. Karena dia bernilai plus, jadi di sini nilainya plus dengan muatan Q3 2 mikrokolom. Maka kita tentukan persamaan di sini. Karena di sini sudah kita ketahui jaraknya, maka di sini masih belum diketahui. Bisa kita substitusi X. Untuk mencari panjang dari ujung ke ujung sini, maka kita butuhkan persamaan 5 ditambah X. Lalu kita jawab saja langsung dengan mencari muatan Q3 dan agar titik mencapai 0, yaitu F total F31 sama dengan F32 sama dengan 0. Lalu kita masukkan rumusnya. F itu K dikali Q1 per, maaf salah, maksudnya di sini adalah Q3 dikali Q1 per R kuadrat sama dengan F32 yaitu K dikali Q3 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk di sini K itu sama dengan bernilai 9 dikali 10 pangkat 9. Tapi karena di sini kita memiliki angka yang sama atau tempat yang sama, maka bisa dicoret dan menyisakan Q1 per R2 R kuadrat sama dengan Q2 per R kuadrat. Yaitu kita saja Q1-nya bermuatan 9 mikrokolom. Mikrokolom itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. Karena di sini sudah kita ketahui persamaannya, maka kita masukkan persamaan di bawahnya. Menjadi 5 ditambah X. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan muatan Q2-nya adalah 16 mikrokolom atau 16 dikali 10 pangkat minus 6 per, karena di sini persamaannya adalah X, maka kita masukkan X di sini. Jangan lupa dikuadratkan. Untuk mencari persamaan selanjutnya, karena di sini kita memiliki angka yang sama lagi, bintang 9 dan 16, maka boleh dicoret dan menghasilkan 9 kali 9 per 5x 5 ditambah 5 ditambah x kuadrat sama dengan 16 per x kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka kita akarkan semua bilangan kita akarkan. Akar 9 adalah 3 dan 5 tambah x jika dikuadratkan maka keluar menjadi 5 ditambah x saja. Terus untuk yang keduanya, akar dari 16 adalah 4.
4 per X nya kita katakan, maka kuadratnya hilang jadi X. Lalu dikali silang, 3 dikali X sama dengan 3X sama dengan 5 dikali. Lalu 4 dikali 5 sama dengan 20, dan 4 dikali X sama dengan 4X. Karena di sini muatan positif, jadi ada nilai positif, jadi positif. Lalu kita pindah ruas, di mana variabel yang sama kita satukan di satu tempat yang sama. 3X dikurang 4X dengan 20, maka hasilnya menjadi X sama dengan 20. Untuk soal yang satu jawabannya adalah X 20, artinya jarak dari muatan Q1 agar dari komutator pada muatan Q3 nya berdasarkan 0 adalah 20 cm. Langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Berat besar karakteristik I1 yaitu 9 ampere, sedangkan I2 sama dengan 15 ampere dan besar I3 sama dengan 6 ampere. Tentukan total induksi medan magnetik dan arahnya pada titik P yang terletak di titik pusat lingkaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita memerlukan aturan ibu jari. Jadi untuk ibu jari itu sebagai tanda panahnya. Jadi jika tanda panah ke atas, maka ibu jari ke atas seperti ini, dan jari dibentangkan seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, artinya dia masuk. Kalau masuk ditandai dengan X seperti ini. Jadi I1 itu arahnya masuk ke dalam. Dan untuk yang lingkaran itu dia menggunakan sama masih ibu jari yang sama, menggunakan urat tangan kanan yang sama, tetapi posisi seperti memegang sebuah botol seperti ini. Kalau arahnya ke sini, ke arah ke kanan, itu artinya dia masuk. Kalau misalkan keluar, itu dia ke kiri. Jadi karena dia arahnya ke kanan dan masuk, itu dia masuk. I3-nya masuk. Dan untuk yang ke I2-nya itu seperti ini. Ibu jarinya berada di bawah, jari terbentang ke arah kiri, dan itu masuk karena ke dalam. Kalau keluar, dia keluar. Berarti I2 itu masuk. Diketahui I1 sama dengan 9 ampere, I2 sama dengan 15 ampere, dan I3 sama dengan 6 ampere. Maka yang ditanya adalah induksi besar, total induksi medan magnetik dan arahnya. Arahnya kita sudah ketahui di sini semuanya masuk, dan sekarang kita menentukan induksi magnetnya, yaitu B. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus Newton. Jadi B sama dengan mu 0 dikali per 2 pi a. Dan untuk kalau yang ini untuk yang biasa, untuk yang lingkaran itu dia memiliki beda di bawah sininya. Dia diganti dengan 2 L. Kita langsung saja. Karena ini satunya adalah arah biasa tidak bulat, maka kita gunakan mu 0 dikali I1 per 2 pi dikali A. Oh iya, untuk jaraknya itu A sama dengan di sini jaraknya 6 cm. Itu sama dari I1 ke I2 sama, dari ke I1 ke I3 sama, I2 ke I3 sama, 6 cm.
bisa diangkatkan menjadi 6 dikali 10 minus 1 kita dengar ditambah mu 0 dikali I 2 per 2 pi kali A ditambah, karena ini masuk semua maka di sini diambil positif semua, ditambah semua dan tentunya mu 0 dikali I 3 per 2R, karena dia ingat di sini I 3-nya bulat. Lalu kita masukkan angkanya, mu 0 itu sama dengan 4pi dikali 10 minus 7. Jadi kita masukkan di sini angkanya 4pi dikali 10 minus 7 dikali I satunya adalah 9 per 2pi dikali A, jaraknya 6 dikali 10 pangkat minus 2 ditambah 4pi dikali 10 minus 7 dikali I 2 nya adalah 15 ampere per 2pi kita masukkan lagi 6 kali 10 pangkat minus 2 ditambah masukkan lagi sama 4pi dikali 10 dikali 10 minus 7 dan I 3 itu 6 ampere per 2R jari-jarinya 2R kuadrat ya, maaf harusnya 2R kuadrat, jadi 2 dikali 6 dikali 10 minus 2 dikali 6 kali 10 minus 2. Karena di sini sama-sama pi bisa kita coret semua atas bawah. Yang ini nggak ada ya, karena ini rumus enggak. Dan ini masih bisa kita coret 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 juga. Lalu 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan lagi angkanya 2 dikali 9 adalah 18 dikali 10 pangkat minus 7 per 6 dikali 10 pangkat minus 2 ditambah 15 dikali 2 sama dengan 30 dikali 10 minus 7 per 6 dikali 10 pangkat minus 7 ditambah 6 dikali 2 12. Oh maaf, ini bisa dicoret karena kami sama, jadi kami sisa 2 kali 10 minus 7. Oh ini maaf, ini tidak bisa dicoret karena di bawahnya tidak ada yang sama, makanya masih tetap pi. Jadi 2pi kali 10 minus 7 per 6 kali 10 minus 7. Maaf, ada kesalahan di sini, bukan 2R kuadrat tapi hanya 2R, maka di sini tidak ada 6 kali 10 minus 7 minus 2, jadi hanya satu saja 6 kali 10 minus 2, maka di sini hasilnya menjadi 10 minus 2 karena 6 dan 2 sudah dicoret menjadi kembali. Lalu 18 dibagi 6 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 2 karena 18 dengan 6 sudah dibagi. Lalu 30 dibagi dengan 6 hasilnya itu 5 kali 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 7 ditambah 2 pi ini masih tetap sama. Dan di sini
kalau misalkan ada perpangkatan di pembagian ini, misalkan pembagian ini, itu kalau misalkan diturun ke bawah itu menjadi kurang. Jadi min 7 seperti 10 pangkat minus 7 per 10 minus 2. Jika naik maka menjadi min. Jadi min 7 dikurang min 2 sama dengan min 5 karena ini menjadi plus. Maka di sini hasilnya 3 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah sama di sini ini ada 2 sama dinaikkan ke atas menjadi pangkat minus 5 jadi 5 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah 2pi turun semua dan ini dinaikkan kembali ke atas menjadi 2pi kali 10 pangkat minus 5. Karena di sini ada bilangan yang sama dan tidak ada pi-nya, maka bisa kita jumlahkan, tapi tidak dengan yang ada pi-nya karena berbeda. Menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 5 menjadi 8 karena 8 3 tambah 5 lalu ditambah 2pi dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Jadi total induksi medan magnetik pada kuota listrik di sini adalah 8 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah 2pi dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Lanjut saja ke nomor 3. Baik, kita lanjutkan saja ke yang nomor 3 atau nomor 3. Yang soal nomor 3 yaitu terdapat kawas jajar seperti pada gambar di sini bukan gaya pada kawan 2, yaitu ini yang namanya kawat dan kawan itu berbeda arah tentunya. Dan untuk setiap kawat jika misalkan arahnya sama maka dia akan berdekatan, jika arahnya berbeda dia akan tolak menolak atau sebaliknya ya, arahnya sama maka dia akan tolak menolak, jika arahnya berbeda dia akan saling tarik. Di sini karena dia akan saling tarik atau tolak menolak, maka di sini F21-nya mengarah ke kiri, F23-nya mengarah ke kanan atau arah yang berlawanan berbeda. Maka di sini nanti kita simpulkan bahwa akan minus ya atau dikurang. Dan untuk jaraknya adalah 2 cm dan 3 cm. Langsung saja kita bahas soalnya. Itu diketahui I1 sama dengan 12 ampere, I2 sama dengan 9 ampere dan I3 sama dengan 15 ampere. Dan untuk jaraknya yang pertama itu ada 2 cm dari kawat 1 ke kawat 2, yaitu kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Dan untuk yang kawat 2 dan 3 itu 3 cm jaraknya, kita ubah ke meter juga menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Dan langsung saja karena ini yang ditanyakan adalah gaya, maka kita akan menggunakan rumus mu ya, mu i. Jadi F2 karena gaya pada kawat 2 sama dengan F2 1 dikurangi karena dia akan berbeda jadi kurang F2 3, maka jadinya mu i dikali mu i kali mu dikali i2 mu kali i2 kali kali 2 per 2pi dikali A, lalu dikurang mu i mu 0 dikali i2 dikali i3 per 2pi dikali A. Maka mu itu kan 4pi dikali 10 pangkat minus 7
dikali I2 nya itu adalah 9 dikali I1 nya 12, lalu dibagi 2I. A nya adalah jarak dari kawat 1 ke kawat 2 adalah 2 cm atau 2 dikali 10 pangkat minus 2, lalu dikurang 4I dikali 10 pangkat minus 7 dikali juga 9 karena I 9, I3 nya adalah 15 maka dikali 15 dibagi 2I dikali 2 atau 3 dikali 10 pangkat minus 2. Maka karena ini sama maka itu sesuai. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu di sini ada 4 dibagi 2 sama dengan 2, ini sama bisa kita coret. Lalu 9 bisa dibagi dengan 3, hasilnya menjadi 3. Lalu kita jumlahkan saja. 2 dikali 9 adalah 18 dikali 6 sama dengan 108. Kita tulis saja 108 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Lalu dikurangi dengan 2 dikali 3 dikali 15 sama dengan hasilnya 90. Lalu dikali dengan 10 pangkat minus 7 juga per 10 minus 2. Langsung saja kita gunakan karena jika misalkan naik ke atas maka itu akan dikurangi pembagian 7 bagi 2 maka akan dikurangi pangkatnya menjadi min 7 dikurang min 2 maka menjadinya ditambah 108 dikali 10 pangkat minus 5 jadinya, karena min menjadi plus jadinya ditambah 7 itu ditambah 2 sama dengan 5 dikurangi 90 dikali 10 pangkat minus 7 minus 5 karena sudah dikurangi jadi pangkat minus 5. Hasilnya adalah 108 dikurangi 90 itu 18. Hasilnya adalah 18. Maka hasilnya 18 dikali 10 pangkat min 5 Newton karena dia mencari daya. Mungkin itu saja dari soal nomor 3. Nanti kita lagi saja ke nomor 4. Terdapat muatan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan terletak 5 cm dari kawat lurus. Jika besar muatannya 4 mikrocoulomb, itu tentukan besar georange dan arahnya. Dari sini kita akan menentukan arah dari besar georange. Ya, kita tentukan arahnya dulu menggunakan aturan tangan kanan. Yang dari masuk dalam sini karena titiknya dari sini, lalu tangan menghadap sini karena I-nya berada di sebelah sini ya. Jadi seperti ini lah, seperti ini. Karena dia menghadapnya keluar dan mengarah ke kanan, jadi arahnya itu keluar, karena dia ada atas. Berarti I sama dengan ini ya, arahnya keluar maksudnya. Karena kita sudah mengetahui arahnya, maka kita akan menentukan besar dari gaya balance-nya. Kita ketahui dulu, diketahui itu I-nya sebenarnya 4 mikrocoulomb ya, atau bisa kita ubah menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 dan I-nya atau kecepatannya itu 10 meter per second, 10 meter per second. Dan untuk A atau jaraknya itu adalah 5 cm. Kita ubah dulu ke meter, jadi 5 kali 10 minus 2
2. Karena kita sudah tahu semuanya, akan kalau misalkan untuk mencari biaya kalau itu ada banyak. Salah satunya untuk mencari besar gayanya itu ada lagi rumus nanti yang ditanyakan itu N, maka rumusnya N sama dengan B dikali Q dikali V. Ini cara baru. Tinggal kita masukkan angkanya, tapi di sini B nya belum kita temukan, jadi B harus kita cari. Jadi rumusnya seperti ini, mu 0 dikali I dikali Q dikali V. Ini mu 0 dikali sama dengan 2 pi kali A. Jadi langsung saja kita masukkan angka yang sudah kita tentukan. Kita ketahui mu I 4 pi dikali 10 minus 7 dikali lagi I nya berapa? I nya 15 ampere. 15 ampere dikali Q nya itu adalah 4 dikali 10 minus 6 dikali lagi I nya berapa? 10. Ini kita paling dulu, jangan lupa 2 pi dikali jaraknya berapa? Jaraknya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2. Sini kita bisa jumlahkan, yaitu dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, pi bagi pi itu habis ya, titiknya akan hilang. Lalu mana lagi bisa kita bagi? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu di sini ada 4 dan 2 minus 6 dikali 10. Kita jumlahkan saja. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 5 sama dengan 24. Berarti hasilnya adalah 24 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat minus 6. Jangan lupa ini dikali 10 ya, dikali 10 juga belum ada. Jadi ini sudah kita coret 10 dengan 2, maka jadinya adalah 224 dikali 10 jadi 240. Kita langsung ini dulu saja, selesaikan pembalian dulu. 24 kali 10 min 7 dibagi 10 min 2 sama dengan berarti yang di bawah itu akan naik ke atas. 7 pembalian itu akan dikurang pangkatnya, berarti min 7 dikurangi min 2, min ketemu min 11 jadi min 7 ditambah 2 menjadi 5. Berarti di sini nilainya adalah 24 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10. 24 kali minus 6 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau misalkan dia dikali sama dengan ditambah, berarti pangkatnya menjadi min 5 ditambah min 16 min 6 menjadi 24. Nah 24 nya juga dikali dengan 10 jadi 240. Jadi 240 dikali 10 pangkat 10 ya kan, 20 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Seperti ini hasilnya. Jadi arah yang besar dari Lorentz yang kita cari adalah 240 dikali 10 pangkat minus 11 Newton, dan arahnya adalah keluar dan ke kanan. Itu dia nomor 4. Mari kita lanjut ke nomor 5. Soal yang nomor 5, langsung saja ke pembahasan soalnya. Sebuah magnet bergerak maju mundur terhadap kumparan yang memiliki 100 liter selama 2 sekon. Jika medan magnet pada kumparan berubah dari 10 T menjadi 6 T dan kumparan memiliki luas 86 cm kuadrat kubik dengan besar hambatan 40 ohm, berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut? Jadi di sini kita sudah mencari kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah kumparan yang memiliki 1000 liter. Maka kita cari dulu diketahuinya. Diketahui itu di sini ada yang namanya N atau lilitan. Itu lilitan ya, sama dengan 1000
kita. Lalu ada lagi namanya second atau waktunya T dengan 2 second, langsung saja disingkat. Lalu di sini kita mendapatkan medan magnet. Medan magnet itu 10T dan 6T. Jadi kita disimpulkan di sini itu 1, satunya itu 10, duanya dengan 6T. Dan ada tambah pertama luas hanya itu 6 cm kuadrat, atau kita ubah ke meter saja menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 4. Kenapa bisa pangkat minus 4? Karena di sini cm kuadrat. Jadi yang seharusnya 6 kali 10 pangkat minus 2, maka kita kuadratkan menjadi 4 kuadrat dari kuadrat 4, jadi 4 meter kuadrat. Lalu di sini ada apa? Hambatan itu O. Jadi kita N-nya R sama dengan 40. Lalu kita cari dulu yang pertama adalah untuk mencari ini tuh fluxnya, delta flux. Ada yang namanya flux media itu membutuhkan delta flux, jadi kita cari delta fluxnya dulu. Jadi di sini ada kita sini flux itu sama dengan B dan B dikali A dikali cos. Tapi karena ini cos theta tidak ada, jadi kita cuma nyari B sama A saja. Jadi sama dengan B-nya itu kita cari dulu nih dari asas ini, biar pastinya adalah B2 dikurangi B1, jadinya 6 dikurangi 10 menjadi minus 4. Dari sini terus minus 4 dikali ada berapa? Hanya itu 6 kali 10 6 dikali 10 minus 4 minus 4 menjadi min 4 dikali 6 sama dengan min 20 kali 10 minus 4. Kita udah temukan fluxnya, berarti kita bisa lanjut ke rumus GGL. Dalam mencari GGL di sini itu rumusnya adalah GGL sama dengan min n ya dikali dengan delta flux per delta t itu second. Kita langsung aja di sini angka kita sudah mengambil delta flux, energi kita sudah ada, waktunya juga sudah ada. Jadi sama dengan min 1000, jadi tanya ada 1000 liter dikali delta fluxnya. Delta fluxnya berapa? Minus 24 dikali 10 minus 4 per delta T nya berapa? 2 second 2. Kita jumlahkan saja, min 1000 dikali min 24 min 2400 jadi plus, min dikali min jadinya positif, jadinya 24.400 kali 10 pangkat minus 4 dibagi berapa? Dibagi 2 dengan secondnya, jadinya 2400 dibagi 2 sama dengan 12.000 atau 1200 dikali 10. Setelah kita temukan GGL-nya, tapi kita kan dulu mencari kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu mempunyai rumus V ya. V sama dengan I dikali R, V-nya adalah voltase. Berarti jangan lupa ini volt. Satuannya volt. Ini adalah satu link WB. Volt
berarti I-nya itu adalah arus listrik dan R-nya itu adalah hambatan. Kita sudah menggunakan hambatannya, berarti sekarang kita mencari V-nya. Arus listriknya itu harusnya berarti V sama dengan I ya. Loh, kok V-nya nggak ada? Oh, V-nya itu diganti dengan GGR karena sama-sama dia listrik ya, voltase yang sama. Jadi kita ubah di sini menjadi GGR sama dengan I dikali R. Dan karena kita mencarinya I ya atau arus listrik, maka kita ubah I-nya di depan, GGR di sini dibagi dengan hambatan. Kita masuk saja, nanti kita temukan angkanya. Maka I sama dengan GGR berapa tadi? 12.000 1.200 lagi 1.200 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dibagi dengan hambatannya 40. Jadi besar dari harusnya adalah 30 ya, atau soalnya 120 dibagi 4 adalah 30. Jadi 30 dikali 10 pangkat minus 4 volt. Jadi inilah hasilnya. Watt arus listrik yang mengalir pada sebuah kumparan adalah 30 dikali 10 pangkat minus 4 volt. Oke, jadi kita sudah membahas 5 soal esai untuk remedial ini. Kalau saya ada salah, lebih dari salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.